Liu Yaner memandang Lu Yun dengan ekspresi tidak senang. Lu Yun sadar, tidak ingin diantar ke rumah Anda. Anda akan bodoh jika tidak melakukannya. Pakaian beberapa orang dilepas satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Lu Yun merasa gelisah. Saya hanya melihat pemandangan seperti ini dalam mimpi saya. Dan sekarang, mimpi itu menjadi kenyataan. Lu Yun juga memikirkan perasaan ditiduri. Tapi saat ini, hatiku tiba-tiba menjadi rumit. Liu Yaner dan Luoli telah membicarakannya secara terbuka, dan mereka dapat berhubungan seks kapan saja. Tapi Lu Yun harus mempertimbangkan perasaan mereka. Kecuali Anda benar-benar bisa mendapatkan hujan dan embun yang merata. Meski mereka datang satu per satu, Liu Yaner dan Luoli berbisik, ayo. Lu Yun mengertakkan gigi dan menerkam mangsanya seperti harimau lapar. Tidak peduli, jika Anda tidak melakukan ini, Anda bodoh. Kedua wanita cantik yang menakjubkan itu menutup mata mereka dan dilempar ke tempat tidur oleh Lu Yun. Kedua wanita cantik itu menunjukkan senyum bahagia. Musim semi akan datang. Malam yang hening. Luoli dan Liu Yaner terbaring lemah di tempat tidur. Liu Yaner memandang Lu Yun dengan wajah puas dan berbisik, Lu Yun kecil, ini benar. Dan Luoli sudah tertidur. Lu Yun mengenakan pakaiannya dan berkata kepada Liu Yaner, Yaner, istirahatlah dulu, aku ingin pergi mencari kakak perempuan tertuaku. Kakak perempuan tertua juga ada di kota Yuntian. Liu Yaner tiba-tiba bertanya. Ya, Lu Yun mengangguk, hanya saja kakak perempuan tertua sekarang hanya memiliki sisa jiwanya yang tersisa. Saya menggunakan es hitam 10.000 tahun untuk menstabilkan sementara jiwa kakak perempuan tertua, untuk menstabilkan jiwa kakak perempuan tertuaku. Setelah itu, aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kakak perempuan tertuaku. Liu Yaner sedikit terkejut dan berkata dengan marah, bagaimana kakak perempuan tertua bisa menjadi seperti ini? Bukankah kakak perempuan tertua adalah reinkarnasi dari peri? Apakah ada yang salah dengan peri itu? Lu Yun menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, itu adalah klan iblis. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tunggu aku dulu. Saat aku menggunakan manik-manik pengikat jiwa untuk menstabilkan jiwa kakak perempuan tertua, aku akan mengambil yang tertua adik keluar dan kita bisa mengenang masa lalu. Ya, Liu Yaner menjawab dengan lembut. Di aula utama, Long Dapao dengan bangga menghitung harta yang dikirim oleh Raja Iblis Utama, saudara Lu Yun sungguh terhormat. Bagaimanapun, saudara laki-laki saya juga berpengetahuan dan berbakat. Nama Istana Tianzhen memang jauh lebih baik daripada Paviliun Dapao. Petik 2. Qinglong di samping tidak bisa menahan gemetar. Memikirkan kekuatan di belakang Lu Yun, Raja Iblis Qinglong berkeringat dingin di belakang punggungnya. Untungnya, saya relatif ramah terhadap Lu Yun, jika tidak, orang-orang besar di belakang Lu Yun pasti sudah menjadi sampah sekarang. Raja Iblis Banteng dan Raja Iblis Langit telah diambil ramuan emasnya dan tingkat budidaya mereka disegel. Dengan menyedihkan mereka kembali ke wilayah mereka sendiri. Raja Iblis Banteng bahkan memarahi Raja Iblis Langit ratusan kali. Apa-apaan ini, bukankah kamu memberitahuku bahwa dia hanyalah manusia biasa? Jika kamu macam-macam dengan bos besar, aku akan disiksa bersamamu. Sekarang, aku harus meminta belas kasihan Kaisar Iblis. Terlebih lagi, aku tidak tahu apakah aku akan memberikan wajah Kaisar Iblis atau tidak. Lu Yun datang ke Istana Tianzhan dan memandang Raja Iblis Qinglong, Tuan Qinglong, sekarang mutiara pemikat jiwa ada di tanganku, tolong bantu Tuan Qinglong. Keringat dingin muncul di kepala Qinglong, dia menatap Lu Yun dan berkata, Saudara Lu Yun, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu memanggilku Tuan Qinglong mulai sekarang. Kamu terlalu belak-belakan. Panggil saja aku Xiao Guo mulai sekarang. Jika suasana hatimu sedang baik, kamu bisa memanggilku Xiao Qing, Xiao Long, Xiao Chong, terserahlah. Kita semua bersaudara, jangan ucapkan kata-kata baik seperti itu. Lu Yun menatap Qinglong tanpa daya, berpikir bahwa ibu baptisnya telah sangat menakuti Raja Iblis ini. Dengan lambaian tangannya, Wanian Xuanbing muncul di aula utama. Di Xuanbing, Ye Qingcheng memejamkan mata dan tertidur lelap. Lu Yun membelai Wanian Xuanbing dan berkata dengan lembut, Qingcheng, aku telah membuatmu menderita. Aku telah mendapatkan manik pemecah jiwa. Sekarang, kamu tidak perlu tertidur lelap. Tunggu sampai aku menemukan acara untuk mendapatkan milikmu kembali, tubuh fisik. Lu Yun menyerahkan manik pengikat jiwa itu kepada Qinglong, dan keduanya saling memandang. Qinglong mengangguk dan mulai dengan cepat memecahkan kode segel di tangannya. Es hitam 1000 tahun meledak seketika, jiwa Ye Qingcheng melayang di udara, dan mutiara pengikat jiwa berubah menjadi aurora biru dan bergegas menuju Ye Qingcheng. Di bawah cahaya biru, tubuh Ye Qingcheng sedikit gemetar. Tiba-tiba membuka matanya, Lu Yun bergegas ke depan dan memeluk Ye Qingcheng. Keduanya saling memandang. Mata Ye Qingcheng penuh cinta, suamiku, ada apa denganku? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium wajah kecil Ye Qingcheng yang menawan, tidak apa-apa, Qingcheng, aku mendapatkan manik yang memperbaiki jiwa, mulai sekarang, tidak apa-apa. Qinglong menarik napas tajam dan memecah gelombang makanan anjing. Sobat baik, manik pengikat jiwa ini sungguh ampuh. Dengan manik pengikat jiwa ini di sini, jiwa istrimu,
kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, bisa dikatakan tak terhapuskan. Long Dapao juga berkata, omong kosong, kenapa lagi orang tua itu menganggap benda ini sebagai harta karun? Saudara Lu Yun, sekarang, tidak peduli seberapa kerasnya kamu bekerja di malam hari, kamu tidak akan membuat jiwamu lemah. Ayo, kalian pergi untuk segera tidur, meskipun ini siang hari, tapi yakinlah bahwa aku akan mengurus semuanya untukmu. Mendengar kata-kata Long Dapao, wajah Ye Qingcheng memerah. Lu Yun melirik Long Dapao dengan tidak senang, lalu memukul kepala Long Dapao dengan kepalanya, menyebabkan Long Dapao menjerit kesakitan. Kenapa kamu memukuliku? Long Dapao memandang Lu Yun dengan tatapan sedih. Lu Yun terkekeh, kakak Pao besar, kamu sangat tidak bermoral, kamu menakuti istriku. Bukankah yang aku katakan salah? Long Dapao memandang Lu Yun dengan tidak puas, kamu dalam keadaan sehat dan sangat kuat. Tadi malam, kedua wanita cantik itu belum bangun, aku khawatir kamu hampir pingsan tadi malam, kan? Pantas saja, tidak ada yang tahan jika dua wanita cantik tidur bersama. Lu Yun berkata dengan bangga, saudara Big Pao, kamu benar sekali. Saya akan mengirim istri saya untuk beristirahat sekarang, dan saya akan menyerahkan urusan kota Yuntian kepada Anda terlebih dahulu. Lalu kenapa kamu masih memukuliku? Long Dapao memegangi kepala kecilnya di cakarnya dan memandang Lu Yun dengan tidak puas. Karena, menurutku perkataanmu benar. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku memukulmu. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia meraih tangan Ye Qingcheng dan hendak pergi. Namun kekuatan yang kuat tidak menarik tubuh Ye Qingcheng. Ye Qingcheng memandang Lu Yun dengan wajah gelap, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu Lu Yun kecil, kamu benar-benar tidur dengan wanita lain saat aku pergi. Dan dua wanita sekaligus. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ye Qingcheng menjadi cemburu. Lu Yun berpikir, semuanya sudah berakhir, dan aku belum menjelaskan masalahnya. Kakak Big Canon, kamu benar-benar menyakitiku. Qingcheng, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Tidak perlu dijelaskan lagi, kembalilah ke istana, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih kamu miliki. Ye Qingcheng tampak tidak puas. Keduanya kembali ke istana sepanjang jalan. Melihat ekspresi serius Ye Qingcheng, Lu Yun tidak bisa berkata apa-apa. Bagus untukmu, Lu Yun. Kamu sebenarnya bersama wanita lain saat aku pergi. Saya tidak tahu, apakah saya suka cemburu. Tapi Ye Qingcheng juga mengerti bahwa Lu Yun tidak bisa hanya memiliki satu wanita. Sekarang Lu Yun pasti akan menjadi pria kuat di masa depan. Dia sudah memiliki 7 saudara perempuan. Ye Qingcheng tidak bisa menerima 2 saudara perempuan lagi, tapi dia harus menerima mereka. Ekspresi Ye Qingcheng rumit, sedikit kecewa, tapi juga tidak puas. Qingcheng, bukan itu yang kamu pikirkan. Lu Yun melihat ekspresi Ye Qingcheng dan tahu bahwa Ye Qingcheng telah salah paham, jadi dia segera menjelaskan. Tapi dia disela lagi oleh Ye Qingcheng, suamiku, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Mulai sekarang, jangan bicara. Aku ingin tenang, oke. Ye Qingcheng menarik Lu Yun kembali ke istana. Qingcheng. Ye Qingcheng duduk di tempat tidur, membelakangi Lu Yun, tubuhnya sedikit gemetar, lalu berkata, berhenti bicara. Tubuhnya bergegas menuju Lu Yun, dan bibirnya yang harum menempel di mulut Lu Yun. Lu Yun tidak peduli, jadi dia memanfaatkan situasi ini dan memeluk Ye Qingcheng. Detak jantung kedua orang itu bertambah cepat pada saat bersamaan. Meskipun keduanya sudah menikah, mereka tidak mengabaikannya. Ye Qingcheng menutup matanya erat-erat pada wajah cantiknya dan segera melepas pakaiannya. Aku ingin melihat berapa banyak kamu membayar untuk kedua vixen itu tadi malam. Kata Ye Qingcheng, dan lengan putihnya memeluk Lu Yun dengan erat. Ye Qingcheng sepertinya adalah orang yang berubah. Dia mulai mengelus setiap bagian tubuh Lu Yun dengan gila dan rakus. Menghadapi Ye Qingcheng seperti ini, Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Suara hasrat menyelimuti setiap sudut istana. Saat matahari terbenam, Lu Yun berbaring di tempat tidur sambil terengah-engah. Wajah Ye Qingcheng memerah, dan dia memeluk Lu Yun dengan puas, suamiku, siapa yang lebih baik antara aku dan kedua vixen itu? Lu Yun hanya bisa bergidik. Mengapa wanita suka menanyakan pertanyaan seperti itu? Qingcheng, itu bukan rubah betina, itu kakak ketiga dan kakak ketujuh. Kedua orang itu berkomunikasi sepanjang hari, tapi tidak ada komunikasi nyata sama sekali. Mendengar kata-kata Lu Yun, Ye Qingcheng mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan lemah, maksudmu, Yaner dan Luoli. Mengapa mereka berdua ada di sini? Lu Yun kemudian menghela nafas lega dan menjelaskan, Raja Iblis Ekor 9 tidak keluar untuk mencari murid penggantinya, dan murid itu adalah Yaner. Luoli adalah penerus Sekte Yin. Setelah mendengar tentang Sekte Yuntian, dia juga belajar dari Sekte Yintian. Ye Qingcheng tiba-tiba menyadarinya dan meninju Lu Yun dengan tinju kecilnya, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Itu membuatku merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Aku ingin mengatakannya, tapi kamu sangat gila sehingga kamu bahkan tidak memberiku waktu untuk menjelaskannya, kata Lu Yun sambil tersenyum tak berdaya. Ye Qingcheng menghela nafas lega, lalu menunjukkan ekspresi tidak puas, aku tidak peduli, keduanya juga rubah betina. Apakah kamu bersenang-senang tadi malam saat aku pergi?
Cukup baik, tidak apa-apa. Kamu sebenarnya bilang tidak apa-apa. Apakah itu baik untukku atau untuk mereka? Ye Qingcheng mencubit lengan Lu Yun dan bertanya. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Lu Yun berkeringat dingin. Oh, Ye Qingcheng berkata sambil bercanda, karena kamu bilang begitu, ayo kita makan malam dulu. Kita bertiga akan bersama di malam hari. Aku ingin melihat siapa yang lebih baik. Wajah Lu Yun terkejut. Siapa yang bisa membantuku? Ibu kota Kekaisaran Tianshui. Di istana, Suan Yuan Wuming memuntahkan seteguk darah tua. Sejak dia menyinggung Lu Yun, Suan Yuan Wuming sepertinya tidak pernah mengalami hari yang mudah. Pertama, sebuah suara di benak saya terus memarahi saya ketika saya sedang mengasingkan diri, saya hampir menjadi gila beberapa kali. Dia bahkan meragukan dirinya sendiri apakah dia benar-benar sebagus Long Yang. Intinya, sepertinya aku sudah terbiasa dengan suara asing ini. Kemudian, suara aneh lainnya terus bergema di benaknya. Kedua suara ini, seperti radio setiap hari, tidak pernah berhenti. Dan mereka yang datang terlambat melangkah lebih jauh lagi. Bah, brengsek, kamu mencuri harta saudaraku. Kamu sebenarnya sebagus Long Yang, sungguh menjijikkan. Iblis sampah, saat kakek aku bebas, aku akan membunuhmu. Kakek tidak bisa mengganti namanya, tapi dia tidak bisa mengganti nama belakangnya, begitu juga Tianyun. Siapakah Tianyun? Apa-apaan? Suan Yuan Wuming hampir menggunakan upaya seluruh negeri untuk menyelidiki apa yang disebut Tianyun. Namun sebagai gantinya, hanya ada satu orang bernama Tianyun di seluruh dunia spiritual. Apakah itu Raja Iblis Klan Iblis? Setelah mengetahui berita ini, Suan Yuan Wuming ingin mati. Mungkinkah dia sendiri yang menemui Raja Iblis dan bertanya apakah dialah yang melecehkannya? Bukankah itu mencari kematian? Terlebih lagi, apakah Raja Iblis benar-benar membosankan dan nakal? Apakah Anda berbicara tentang intisari Tiongkok? Dia tidak tahu kapan dia telah menyinggung Raja Iblis. Bukan itu saja, beberapa hari yang lalu, saya sedang retret. Wanita tua itu bergegas masuk dan memukuli dirinya sendiri. Dia juga meminjamkan pedang merobek langit yang dia rampas. Melihat dirinya dengan hidung dan wajah memar di cermin, Suan Yuan Wuming menamparkan meja, kejahatan apa yang telah saya lakukan. Namun semuanya tidak berjalan baik, dan baru hari ini, saya mendapat kabar baik. Buku surgawi sebenarnya memiliki informasi baru. Melihat buku surgawi di tangannya yang dia impikan, Suan Yuan Wuming tidak bisa menahan tangisnya. Akhirnya berhasil. Saat aku mengkonsolidasikan wilayahku dan membangkitkan ayahku, aku harus memberi pelajaran pada dua anak laki-laki yang berpura-pura menjadi Raja Iblis. Saat membaca buku surgawi, Suan Yuan Wuming menjadi bersemangat. Karena yang tercatat di kitab surgawi sekarang semuanya Lu Yun. Menurut buku surgawi, Lu Yun adalah penyelamat yang menyelamatkan dunia, dan semua yang dia lakukan dicatat di dalamnya kecuali perbuatan baik Long Yang. Meski begitu, poin-poin penting yang tercatat dalam buku tersebut juga membuat Suan Yuan Wuming membacanya dengan penuh semangat. Suan Yuan Wuming juga menemukan jawabannya di dalam buku. Ternyata dia dikutuk oleh naga. Meskipun dia tidak tahu cara mematahkan kutukan naga, judul halaman berikutnya, cara mematahkan kutukan naga, membuat Suan Yuan Wuming semakin bersemangat. Sebab, selama periode ini, saya terlalu banyak disiksa. Pelecehan setiap hari dan setiap malam tidak ada niat untuk mundur. Apalagi kutukan ini juga membawa kekuatan jiwa. Setiap saat, itu membuatku bingung. Beralih ke halaman berikutnya, Suan Yuan Wuming terkejut ketika melihat isi buku itu. Jika kamu ingin mematahkan kutukan naga, hanya ada satu cara, yaitu melakukan komunikasi mendalam dengan 100 iblis laki-laki dalam waktu 100 hari. Jika tidak, jika diberi waktu, kamu pasti akan dikutuk oleh naga dan mati. Ini terlalu konyol. Tapi ini adalah buku surgawi. Metode yang dicatat dalam kitab surgawi jelas tidak palsu. Suan Yuan Wuming mengertakkan gigi, membuka jendela, dan menatap penjaga istana dengan mata tegas. Saudari, dua orang yang melihat Ye Qingcheng menjadi bersemangat pada saat bersamaan. Setelah sekian lama, setelah para suster bersatu kembali, mereka bertiga dengan cepat mencapai kesatuan. Liu Yaner pertama kali mengeluh kepada Ye Qingcheng, saudari, Lu Yun kecil ini sangat jahat. Dia bahkan tidak memberitahu kami bahwa kamu berada di kota Yuntian. Kamu benar-benar melakukan perilaku keji seperti itu dalam satu malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Li juga menggema, iya, saudari, kekuatan fisik Lu Yun kecil sangat bagus, saya sedikit. Ye Qingcheng terdiam selama beberapa detik dan menjawab, tidak perlu memberitahuku detailnya, aku hanya merasakannya. Liu Yaner membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Lu Yun sambil tersenyum, dan berkata, kakak, apakah kamu sudah di sini? Ye Qingcheng mengangguk dan berkata dengan malu-malu, ya. Kapan itu terjadi? Mungkinkah kalian melakukannya pada siang hari? Luo Li juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Qingcheng mengangguk. Liu Yaner berkata kepada Lu Yun, baiklah, Lu Yun, aku bilang kamu tidak bergerak sama sekali sepanjang hari. Aku khawatir kamu terlalu lelah dan pergi istirahat. Aku tidak menyangka kamu pergi ketemukan kakak perempuan tertua, haha. Melihat senyuman misterius Liu Yaner, si rubah betina,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dengan cepat menjelaskan, saya pergi untuk menyelamatkan kakak perempuan tertua di siang hari. Situasi kakak perempuan tertua saat ini tidak optimis. Luoli dan Liu Yaner memandangi kakak perempuan tertua, dan kemudian berseru, kakak perempuan tertua, kamu hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa sekarang. Di mana tubuh fisikmu? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Ye Qingcheng dengan hati-hati menceritakan pengalamannya datang ke dunia roh. Setelah mendengar ini, ekspresi Luoli dan Liu Yan langsung menjadi gelap. Aku tidak menyangka orang-orang dari klan iblis itu benar-benar brengsek. Mereka bisa melakukan hal seperti itu. Luoli berkata dengan marah, kakak, jangan khawatir, ibuku adalah kepala sekte tersembunyi, jadi dia pasti punya cara. Ketika saatnya tiba, kami para saudari akan memberi pelajaran pada Suan Yuan Wuming. Liu Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu, saya mendengar bahwa Suan Yuan Wuming dari klan iblis sama bagusnya dengan Long Yang, dan Lu Yun kecil sangat tampan, atau... Diam, kamu mesum. Lu Yun terkejut, saya pikir kamu benar-benar tidak memberimu pelajaran, kamu berani mengatakan apapun, Luoli bahkan disesatkan olehmu. Liu Yaner melirik ke arah Lu Yun, kamu masih berani mengatakan bahwa aku pandai kungfu. Bukankah kamu mengajari Xiao Luoli mengatakannya? Wajah Lu Yun menjadi gelap, dan Ye Qingcheng di sebelahnya menatap ke arah Lu Yun. Lu Yun dengan cepat menjelaskan, Qingcheng, jangan lihat aku seperti ini, dan jangan dengarkan omong kosong Yaner. Luoli berkata dengan ekspresi sedih, kakak, Lu Yun kecil menggangguku setiap hari, aku ingin mengadu padamu dengan benar hari ini. Begitu saja, ketiga wanita itu mulai mengobrol. Seperti kata pepatah, tiga wanita sedang bermain-main, dan ini memang benar. Ketiga wanita itu berbicara satu sama lain dan bercerita tentang pengalaman mereka di dunia spiritual. Mereka memperlakukan Lu Yun hanya sebagai udara dan mengesampingkan mereka. Di tengah malam, melihat tiga wanita cantik di depannya, Lu Yun merasa tidak nyaman. Mengapa? Pada akhirnya, meskipun saya memiliki kekuatan dewa dan iblis, saya tidak dapat menahannya. Oke, ini sudah larut, dan kita sibuk sepanjang hari. Ayo istirahat. Ye Qingcheng tiba-tiba berkata, aku lelah, dan pinggangku masih sakit. Oke, kakak perempuan telah bekerja keras hari ini, mari kita istirahat. Liu Yaner memandang Lu Yun dengan menawan sambil berbicara, apakah kamu ingin tinggal? Lu Yun menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku akan kembali beristirahat, jadi aku tidak akan mengganggu kalian mengenang kenangan. Tunggu, Ye Qingcheng tiba-tiba berkata. Lu Yun bertanya dengan gemetar, ada apa? Kakak, bukankah aku sudah mengatakannya malam ini, aku ingin melihat siapa di antara tiga saudara perempuan yang lebih baik dalam apa yang kamu sebutkan di mulutmu. Suara dingin Ye Qingcheng terdengar, dan Lu Yun berhenti. Luoli mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu, kakak, apa yang dikatakan Lu Yun kecil? Liu Yaner bercanda, 80%, Xiao Lu Yun dan kakak perempuan tertua berkata bahwa kami berdua tidak pandai kungfu seperti kakak perempuan tertua. Bukannya kami belum pernah melihat Xiao Lu Yun seperti ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku pergi dulu, Lu Yun tersenyum pahit. Jangan pergi, teriak ketiga wanita itu secara bersamaan. Ye Qingcheng berkata kepada Liu Yaner di sampingnya, Yaner, bawa dia kembali padaku. Ya, Liu Yaner terkekeh, melangkah maju, meraih lengan Lu Yun, dan menarik Lu Yun langsung ke tempat tidur, memandang Lu Yun sambil bercanda. Lu Yun, yang sedang berbaring di tempat tidur, memandangi tiga wanita cantik yang menakjubkan di depannya. Aku ingin menangis tetapi tidak ada air mata di hatiku. Biasanya, Lu Yun akan tertawa bahkan dalam mimpinya di malam hari. Tapi sekarang, Lu Yun terlalu lelah. Setelah siang dan malam terombang-ambing, Lu Yun tidak bisa mengendalikannya. Ketiga wanita itu mulai melepas pakaian Lu Yun dengan panik dan merebahkan diri di tempat tidur bersama. Untungnya tempat tidur di sini cukup besar untuk menampung 4 orang. Kalau tidak, seseorang mungkin akan cemburu lagi malam ini. Ye Qingcheng menekan tubuh Lu Yun, memandang Lu Yun dengan provokatif, dan mengangkat dagu Lu Yun dengan jarinya, aku berkata, malam ini, aku harus memberimu jawaban, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu ingin melarikan diri, mengapa tidak bertanya tentang pedang di tanganku? Kekuatan alam abadi emas meledak seketika, dan Lu Yun menggigil di tempat tidur dan tidak berani berbicara. Tampaknya bijaksana untuk berlatih keras sendiri. Kalau tidak, saya akan benar-benar diintimidasi oleh istri-istri ini di masa depan. Tingkat kultivasi Liu Yan tidak tinggi dan dia baru saja memasuki alam abadi surgawi. Tetapi Luoli sangat berbakat dan diajari secara pribadi oleh Master Sekte Yin, dan kekuatannya saat ini telah mencapai kesempurnaan alam abadi surgawi. Adapun Ye Qingcheng, reinkarnasi dari roh abadi telah memasuki alam abadi emas. Lu Yun dapat dengan jelas melihat metode Ye Qingcheng. Sepertinya jika saya tidak berlatih dengan baik, saya benar-benar tidak akan bisa menyembuhkan kalian para wanita. Ye Qingcheng mencibir, kakak ketiga, kakak ketujuh, aku pergi dulu. Liu Yaner menjawab dengan sedikit ketidakpuasan, saudari, izinkan saya datang dulu. Luoli berbaring dan tidak berkata apa-apa. Ye Qingcheng berkata dengan marah, kamu duluan. Dasar rubah betina kecil, jika kamu bermain dengan Lu Yun kecil sampai dia pingsan, apa yang akan terjadi pada Qimei dan aku?
Liu Yaner lalu duduk di samping dengan sedih. Lu Yun menelan ludah, melihat pemandangan musim semi di depannya, mengertakkan gigi dan menutup matanya, ayo. Tapi setuju dulu, biarkan aku istirahat selama 2 hari setelah kembali. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bukan suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak tahan. Lebih penting lagi, Lu Yun akan menerobos dan mendapatkan pil emas 10.000 setan. Dia tidak sabar untuk menunggu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tertunda oleh hal yang membosankan ini. Ye Qingcheng menjawab dengan dominan, jangan bicara omong kosong, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Lu Yun tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dengan menyedihkan. Tidak ada kata-kata untuk 1 malam, dan ratapan Tuan Yuntian terus terdengar dari seluruh istana Tianshan. Lu Yun duduk dengan lelah di kursi naga, tubuh kecil Long Dapao melayang ke samping. Lu Yun mengerutkan kening saat dia melihat menteri penting di bawah yang mulia. Karena, saat ini, semua orang memandang Lu Yun dengan senyuman tapi bukan senyuman. Ahem, Lu Yun terbatuk 2 kali dan berkata kepada para menteri penting, kami baru saja memulai perang dengan iblis. Ini adalah masa pemulihan. Bakat kami melemah. Saya tidak tahu apakah Anda punya ide bagus dalam hal ini, saat ini. Anda sebaiknya mengatakannya. Menghadapi manusia di depan mereka, semua iblis besar memilih hidup atau mati. Tidak mungkin, siapa yang membuat latar belakang seseorang terlalu keras. Jenderal Su berjalan keluar dari kerumunan, Sekte Guru, saya percaya bahwa setelah perang ini, bakat kita telah layu berkali-kali, dan kita telah kehilangan lebih dari separuh pasukan kita. Sekarang manusia dan iblis telah membuka jalan menuju iblis kita wilayah, semua raja iblis kita sudah waspada, kita harus merekrut pasukan secepatnya sekarang dan siap bertarung kapan saja. Lu Yun mengangguk dan berkata, masih ada lagi. Seorang lelaki tua dari suku serigala keluar dari kerumunan dan berkata, Master Sekte, apa yang dikatakan Jenderal Su benar, tetapi sekarang sulit bagi setiap suku untuk melindungi dirinya sendiri. Saya khawatir merekrut pasukan sekarang tidak akan banyak berpengaruh. Lebih baik membiarkan setiap suku memilih beberapa talenta sebagai persiapan. Ketika keadaan darurat muncul, carilah stabilitas terlebih dahulu. Elder Wolf benar, beberapa suku iblis mulai berdiskusi. Sekarang Sekte Yuntian kami, selain itu, Sekte Yuntian kami memiliki keuangan yang ketat dan tidak memiliki uang untuk mendukung tentara seperti itu. Lu Yun tercengang, tidak ada uang. Wilayah kita yang berjarak 3.000 mil, tempat sebesar itu, akan kekurangan uang. Jenderal Su mengangguk, Tuan tidak mengetahui sesuatu. Kami sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Tuan Jiwei. Tujuan Tuan Jiwei adalah untuk hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Tidak ada pembangunan ekonomi yang baik. Selama ada dana di kota, sebagian besar akan digunakan untuk mengembangkan suku. Pada dasarnya tidak ada surplus yang tersisa dari hasil panen. Klan Iblis Rubah telah berkembang selama ribuan tahun. Bukankah mereka punya tabungan? Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya. Jenderal Su melirik meriam naga di samping Lu Yun dan berkata dengan senyum malu, 10.000 tahun yang lalu, kelompok Iblis Rubah adalah wilayah terkaya, tetapi ada kecelakaan pada saat itu. Setelah mendengar hal tersebut, para menteri penting mulai berdiskusi lagi. Ya, saya membaca catatan di buku. Dikatakan bahwa setan besar muncul di masa lalu dan mencari uang kemana-mana. Kemanapun dia pergi, bahkan lollipop anak-anak pun dibawa pergi. Wilayah Iblis Rubah kami relatif bagus. Saya mendengar bahwa di wilayah Raja Iblis Xuanwu, selama waktu itu, para menteri bahkan tidak mengenakan celana dalam dan pergi ke pengadilan dalam keadaan telanjang. Long Dapao gemetar, Lu Yun memelototi Long Dapao, dan melanjutkan, sekarang, apakah kamu punya ide bagus? Setan menatap kita dengan penuh semangat, dan kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Lu, pemimpin sekte, aku punya ide. Song Ba tiba-tiba berkata sambil bergandengan tangan. Mata Lu Yun berbinar, saudara Song, tidak masalah jika kamu mengatakannya. Song Ba mengangguk dan berkata, meskipun susunan teleportasi kedua ras telah bocor, banyak manusia dan iblis telah muncul di wilayah klan iblis. Ini bukanlah hal yang buruk. Lanjutkan, Lu Yun mengangguk dan berkata, di luar klan monster, manusia telah diintimidasi oleh klan monster, jadi mereka memilih untuk datang ke klan monster. Di wilayah klan monster, semua manusia ditolak oleh klan monster, dan makanan, pakaian, dan kelangsungan hidup telah menjadi sebuah masalah. Pemimpin klan juga ras manusia, jadi mengapa tidak memanfaatkan situasi ini? Peluang untuk mengumpulkan semua manusia di klan iblis. Dengan cara ini, orang-orang akan mengatakan bahwa pemimpin sekte itu baik hati, dan ras manusia yang datang mencari perlindungan akan berterima kasih kepada Master Sekte. Terlebih lagi, rekan senegaranya ini, mereka hanya menginginkan makanan dan pakaian. Jika kelangsungan hidup mereka bermasalah, dapat diselesaikan, saya yakin rekan-rekan umat manusia akan berterima kasih, pasti akan menjadi pedang tajam bagi sekte Yuntian kita. Lagi pula, wilayah kita sendiri tidak kekurangan makanan. Setelah mendengarkan kata-kata Song Ba, mata Lu Yun berbinar dan dia memandang Song Ba dengan puas, apa yang dikatakan saudara Song masuk akal. Song Ba terlihat besar dan kasar, namun nyatanya, dia lebih bijaksana dari siapapun. Dengan cara ini, pasukan tidak hanya dapat dipanggil dengan biaya yang sangat rendah,
tetapi juga menyelesaikan masalah umat manusia yang melimpah di wilayah klan iblis dengan cara yang terselubung. Sama sekali tidak. Seorang veteran klan serigala berdiri dan berkata dengan cepat, di mata klan monster, ras manusia sendiri adalah spesies asing. Ini hanyalah sebuah fantasi bagi dua ras untuk hidup bersama. Monster klan sendiri mewaspadai ras manusia. Saya khawatir ini akan menjadi kontraproduktif jika kita benar-benar menerapkannya. Master Sekte, saya tahu Anda adalah manusia, tetapi Anda harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Meskipun melakukan ini bisa memanggil pasukan manusia, itu juga merupakan bahaya tersembunyi. Lu Yun melirik Long Dapao di sampingnya, yang tertegun, lihat apa yang saya lakukan. Meskipun saya wakil ketua sekte, kekuatan pengambilan keputusan sebenarnya juga milik Anda. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi tidak sepenuhnya. Lu Yun berkata dengan tegas, manusia pada dasarnya baik, tetapi klan iblis tidak berurusan dengan manusia selama puluhan ribu tahun. Menurutku saudara Song benar, kontraproduktif. Pertama, manusia akan berterima kasih kepada semua monster. Mereka akan tahu bahwa klan iblislah yang menyelamatkan mereka ketika mereka terpuruk. Master Sekte, itu benar, tetapi jika terjadi sesuatu, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Lu Yun mengangkat tangannya dan berkata, di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Saya telah mengambil keputusan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, saya, Lu Yun, akan memikul tanggung jawab. Keinginan saya adalah semua makhluk hidup setara. Tetapi mengapa kita tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berhubungan? Seluruh sejarah hanyalah kekuasaan sang pemenang. Jika dunia yang harmonis tercapai, mengapa ras iblis dan umat manusia tidak bisa hidup bersama dengan damai? Rasisme, apakah itu penting? Kemenangan sesungguhnya bukanlah terompet yang ditiup di medan perang. Tapi, saling memahami, bertoleransi satu sama lain, dan mencapai perdamaian di seluruh dunia. Setelah kata-kata Lu Yun, semua monster yang hadir tercengang. Harapan yang luar biasa, hidup dalam damai dan semua makhluk hidup setara. Inilah yang Anda katakan sebagai penguasa di satu sisi. Perang telah menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Kemenangan sesungguhnya adalah perdamaian. Mereka sepertinya melihat harapan dan penyelamat. Orang seperti itu, bukan, ini adalah dewa yang diutus oleh surga untuk menyelamatkan klan iblis. Semua klan monster berlutut di tanah dan menundukkan kepala mereka. Menteri lama klan serigala bahkan lebih bersemangat dan menangis. Dia menjadi serius dan berkata kepada Lu Yun, wilayah kita jauh berbeda dari wilayah pemimpin sekte. Mulai sekarang, kami pasti akan memperlakukan pemimpin sekte, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Oke, itu dia, perintah Lu Yun. Saudara Song, kamulah yang mengusulkan masalah ini, jadi aku serahkan padamu dulu. Hakiki, pemimpin klan anjing liar. Tidak, Hai Fei Fan akan membantu Tuan Song. Mulai hari ini, kami akan membuka gerbang kota. Ingat, kami harus mengontrolnya dengan ketat. Jika ada setan yang menyelinap masuk, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mengatur beberapa hal sepele, Lu Yun meninggalkan kota Yuntian dalam sekejap. Setelah beberapa hari bertempur, tubuh Lu Yun tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Meski wilayah 3.000 mil itu luas, namun banyak juga daerah yang tandus. Larut malam, Lu Yun duduk dengan tenang di tempat sepi di pinggiran kota Yuntian. Dia mengeluarkan pil emas 10.000 setan yang diberikan Wu Shuang kepadanya dan menghela nafas, semua terserah padamu. Lu Yun mengikuti metode pemurnian normal dan merasakan energi yang kuat dari pil emas 10.000 setan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kekuatan pil emas 10.000 setan telah melampaui imajinasiku. Pantas saja Big Pao mengatakan ini. Pil emas 10.000 setan dapat menggantikan kerugiannya. Esensi dan darahnya yang hilang, dengan pil emas 10.000 setan ini, dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan mengerikan dari Long Cannon. Pil emas 10.000 setan ditangguhkan di udara, dan cahaya keemasan menjulang. Saat Lu Yun menyempurnakan kekuatan para dewa dan iblis berulang kali, sekitar setengah jam kemudian, cahaya pil emas mulai melemah secara bertahap, dari yang semula 7 atau 8 inci menjadi 5 inci. Namun tidak ada perubahan sama sekali pada tubuhnya. Lu Yun tidak memanggilnya. Kekuatan sekuat itu pasti akan sulit dikendalikan. Dia takut jika kekuatan itu dimurnikan secara paksa, tidak peduli betapa berbahayanya, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun aku bersemangat, aku berkata dalam hati bahwa aku harus tetap tenang apapun yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah pemikiran spiritual mengalir ke dalam jiwa Lu Yun, serasa ditusuk jarum, dan dia hampir kehabisan nafas. Jika jiwanya tidak kuat, saya mungkin sudah pingsan sekarang. Sejumlah besar informasi hampir memenuhi otak Lu Yun. Butuh waktu yang tidak diketahui sebelum Lu Yun mulai memilah informasi yang bukan miliknya. Segala jenis monster muncul di benak Lu Yun. Setiap monster yang muncul di benaknya mewakili pemahaman tentang hukum. Terlebih lagi, pemilik ramuan emas memiliki pengalaman hidupnya sendiri. Lu Yun sepertinya melihat jutaan monster berteriak keras, memegang bila es, bertarung dengan manusia, dan jeritan monster bergema di telinganya. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mati dan menghilang. Di dunia yang sunyi, matahari berwarna merah darah menyinari bumi, sunyi senyap dan suram. Entah kenapa,
Lu Yun merasa sedikit lebih sedih di hatinya, dan hatinya sakit seperti jarum. Mayat-mayat itu bertumpuk seperti gunung. Tepat di atas mayat-mayat itu, sesosok tubuh yang kesepian memegang pedang panjang dan meraung histeris ke arah jutaan dewa dan iblis di langit. Segera setelah itu, 7 sinar cahaya muncul, dan 7 sosok menakjubkan berdiri di depan pria itu. Detik berikutnya, pria itu menoleh dan tersenyum pada dirinya sendiri, seolah pria itu ada tepat di depannya. Penampilan itu sepertinya menunjukkan segalanya tentang dia. Ledakan, Lu Yun langsung kehilangan akal sehatnya dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, energi besar dari pil emas 10.000 setan mulai mengalir ke tubuh Lu Yun dengan gila-gilaan mulai berubah. Warnanya menjadi merah, dan kemudian mulai berubah bentuk terus-menerus. Kulitnya semakin mengecil, kulit yang merah juga mulai membusuk, dan serpihan kulit terus berjatuhan dari tubuh, seolah-olah sedang berganti kulit. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Lu Yun terbangun dan merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Meskipun ada kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya, Lu Yun sama seperti orang normal. Jiwanya juga mulai aktif, dan semua ingatan kabur mulai menjadi jelas. Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang tubuhnya saat ini, Lu Yun tahu bahwa keadaan saat ini tidak diragukan lagi adalah keadaan terbaiknya berguna. Pedang robek langit terbang keluar dari tubuh Lu Yun pada suatu saat, mekar dengan 2 sinar cahaya, 1 merah dan 1 biru, seolah bernyanyi atau memuji. Lu Yun mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam gagang pedang merobek langit. Sebuah kekuatan lembut menembus seluruh tubuhnya di sepanjang lengannya. Apakah kamu lupa? Sebenarnya, kamu telah memahami jalanmu sendiri. Mengapa kamu masih ingin memahami jalan surga? Suara akrab Qin Ruoxue terdengar di telinga Lu Yun. Lu Yun ingin menjawab, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kamu hanya melihat betapa kuatnya alam abadi emas, tapi mengapa alam abadi emas lebih dari sekedar nama? Alasan mengapa kekuatanmu tidak pernah meningkat adalah karena kamu telah melupakan niat awalmu. Kamu telah melupakan jalan tertinggimu, dan kamu telah melangkah semakin jauh di jalan itu. Kamu hanya marah, mengejar terobosan dan kekuatan. Kebencian telah membutakan matamu, tapi kamu telah melupakan niat awalmu. Niatku yang sebenarnya, Lu Yun menggema. Ya, kelemahannya sendiri telah berubah menjadi kebencian, membutakannya. Melihat musuh yang kuat satu demi satu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menonton tanpa daya. Carilah terobosan. Saya sudah lupa niat awal saya. Lu Yun memegang erat pedang robek surga dan berkata dengan lembut kepada pedang robek surga, jangan khawatir, aku tidak akan membuangmu lagi kali ini. Seiring dengan resonansi pedang robek langit, 2 sinar cahaya merah dan biru membumbung ke langit, terus-menerus terjalin di udara, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan yang menyebar ke langit. Kekuatan dewa dan iblis di tubuh Lu Yun terkuras habis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bintang-bintang di langit malam, menunjukkan senyuman masam. Bukankah aku hidup hanya untuk mereka? Bayangan ketujuh saudara perempuan muncul di jiwa Lu Yun. Lu Yun perlahan membuka matanya dan tertawa. Saat ini, dia sepertinya mengerti segalanya. Ya, saya punya jalan sendiri. Apa yang disebut jalan surga hanyalah sebuah nama. Keabadian emas macam apa, ras iblis macam apa, ras alien macam apa. Itu hanya sebuah judul. Mengapa saya harus takut akan hal ini? Di dunia ini, saya adalah keberadaan yang unik. Aku adalah aku. Saya tidak punya hak. Saya punya cara saya sendiri, mengapa saya harus memahami jalan surga? Sungguh ramuan emas bagi semua iblis. Untuk apa saya memerlukan ini? Lu Yun mengangkat pedang robek langit dan menebas pil emas 10.000 setan. Pil emas 10.000 setan meledak dan berubah menjadi butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, melayang di udara. Saya tidak pernah mendapatkan pencerahan. Saya tidak pernah menempuh jalan surga. Mengapa saya harus menjadi tercerahkan? Mengapa mengejar jalan surga? Aku adalah aku, jalan ini milikku. Sungguh jalan surga. Tao yang sebenarnya adalah diriku sendiri. Pada saat itu, rambut hitam digantikan oleh rambut putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya, dan mata Lu Yun mulai menjadi dingin, sombong, dan berdarah dingin. Kekuatan kacau para dewa dan iblis di dalam tubuh juga mulai berubah. Aura kekerasan mulai menjadi lebih lembut, inilah kekuatan bawaanku. Sedikit, sedikit, aura para dewa dan iblis mulai berubah terus-menerus. Keadaan pikiran saya mulai berubah secara signifikan. Tahap awal dari keabadian emas. Tahap tengah peri emas. Tahap akhir dari Golden Immortal. Puncak abadi emas. Saat ini, alih-alih berhenti, kekuatan ini malah bertransformasi lebih cepat. Di kejauhan, di kota Yuntian, terdengar suara gemuruh yang menakutkan, Hoa, Hoa, siapa yang menyentuh pil emas 10.000 setan milikku?